Ya, halo Persekutuan Komisi Remaja. Maksudku Persekutuan Doa Komisi Remaja. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih dulu untuk Aldo dan Obed yang memperbolehkan aku untuk memimpin Persekutuan Doa pada sore malam hari ini. Ya, semua udah pada tahu kan ya aku siapa ya. Dari suaranya ini kan udah khas banget tau, nggak ada yang nggak tahu pastilah. Paling yang nggak tahu sih itu siapa, yang nggak tahu paling cuma si Natia kan. Kan paling jarang main bareng Natia soalnya. Ya, daripada kita kelamaan di hari yang spesial ini, kita akan segera mulai persekutuan doa kita. Kita akan berdoa dulu. Mari semua siapkan hati, siapkan pikiran. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita mari mulai berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kejadian yang telah Kau berikan pada kami, segala peristiwa-peristiwa yang kami lalui ya Tuhan. Terutama pada akhir tahun ini, kami juga boleh mengingat kembali tahun-tahun yang kemarin ya Tuhan yang telah berlalu. Kami mengucap syukur semua untuk kejadian yang telah berlalu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur bila pada hari ini bukan secara kebetulan kami semua bisa berkumpul di sini Tuhan. Kiranya saat ini kami akan berdoa bersama-sama, tetapi sebelumnya kami akan mendengarkan renungan dulu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan agar kami dapat mendengarkan renungan dengan baik. Berkati juga saya ya Tuhan, walaupun melalui video. Kiranya Kau berkati Tuhan agar tidak mengurangi konsentrasi kami dalam mendengarkan renungan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan juga saya agar dapat menyampaikan renungan dengan baik, dengan jelas, dengan benar, dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan agar dapat memiliki konsentrasi yang cukup untuk mendengarkan dan bisa benar-benar melakukan firman yang akan Kau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, kalau sekarang sudah kelihatan wajahnya, jadi yang belum tahu bisa tahu siapa saya. Mungkin nanti ya nggak tahu ingat apa nggak sama saya ya. Oke, renungan saya ambilkan dari Matius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, silakan dicari dulu Matius 2 ayat pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara, tapi saudara silakan lihat Alkitabnya. Jadi jangan cuman dengerin aja, biar mengerti juga. Oke, kita baca. Maksudnya saya baca Matius 2 ayat yang pertama sampai yang ke maksud saya sampai yang ke-12 ya. Tadi bilangnya yang ke-11 salah. Sampai ke-12. Matius 2 ayat pertama sampai 12. Judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti
di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui negerinya ke jalan yang lain. Ya, semua pasti sudah pernah mendengar cerita ini. Oh, yang pertama, ada yang nggak tahu nggak kenapa diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes? Ya, kalau ada yang nggak tahu, saya kasih tahu. Karena Herodes itu kan berbohong. Di ayatnya ke-8 dia bilang, dia Herodes menyuruh orang-orang Majus itu untuk pergi meneliti. Lalu setelah menemukan, Herodes bilang segera lapor ke Raja Herodes supaya ia juga bisa menyembah raja yang baru itu. Tapi sebenarnya Raja Herodes itu berbohong, dan raja itu akan membunuh anak itu karena dia takut tersaingi kerajaannya, karena beritanya adalah dilahirkan raja yang baru gitu. Nah, maka itu Tuhan memperingatkan orang Majus melalui mimpi untuk gak kembali kepada Raja Herodes. Nah, selanjutnya orang Majus itu apa? Orang Majus itu adalah, menurut penafsiran Alkitab, dinamakan orang Majus itu karena mereka orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan, terutama dalam bidang astrologi atau ilmu perbintangan, dan disebutkan dari timur diperkirakan di daerah Iran saat ini. Nah, jadi orang Majus dari daerah Iran sana. Mereka orang yang juga bijaksana, dan saya sangat kagum kepada orang-orang ini. Kenapa? Karena pada saat itu mereka juga mengambil keputusan yang bijaksana. Keputusan apa yang mereka ambil? Keputusannya adalah ketika mereka melihat bintang itu, mereka melihat bintang yang bersinar, mereka berani untuk mengambil keputusan untuk meneliti bintang itu. Lalu setelah mereka menemukan bahwa bintang itu adalah bintang yang menunjukkan bahwa juru selamat yang lahir, mereka rela mengorbankan hidupnya untuk bisa bertemu dengan juru selamat yang lahir itu. Kenapa aku bilang merelakan hidupnya? Nah, seperti yang aku bilang tadi, dari timur itu adalah dari Iran, sedangkan Yerusalem itu berada di sebelah baratnya, ya, karena ditulisnya dari timur, pasti dari sebelah baratnya. Sebelah baratnya berapa jauh? Kira-kira jauhnya sekitar 800 km. Kalau Jogja Solo itu 60 km. Jadi kalau Jogja Solo bisa bolak-balik berapa kali gitu ya. Sedangkan mereka setelah dari Iran ke Yerusalem, lalu dari Yerusalem habis itu mereka baru ke Bethlehem. Yerusalem ke Bethlehem jaraknya sekitar 8 km. Kalau 8 km sekitar dari mana ya? Dari Tugu ke gereja itu mungkin sekitar 1 km ya. Ya, 1 km bolak-balik 8 kali gitu lah. Mungkin sekitar segitu. Nah, apa yang hebat dari orang Majus ini? Yaitu mereka perjalanan jauh 800 km. Pada zaman dulu belum ada kendaraan apapun. Kemungkinan besar diperkirakan mereka naik unta atau jalan kaki. Nah, dengan itu berarti diperkirakan juga mereka membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Dan saya bilang mereka mengambil keputusan yang bijaksana. Kenapa? Karena ketika mereka mengetahui bintang yang menandakan bahwa juru selamat lahir, mereka tahu, mereka ingin untuk menyembah juru selamat yang baru lahir itu, mereka rela untuk mengorbankan hidupnya. Seorang yang sudah pintar, yang disebut orang Majus, pasti sudah berumur. Misalkan umurnya 30 tahun, mungkin dia sudah menikah, dia sudah memiliki kehidupan yang stabil. Maksudnya stabil, mereka sudah punya rumah di situ, mereka sudah punya kegiatan sehari-hari, mereka sudah punya penghasilan di situ. Tetapi ketika ada panggilan dari bintang itu, mereka rela meninggalkan segala-galanya. Itu yang disebutkan karena mereka, itu yang saya maksud dengan mereka rela mengorbankan dirinya. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa bintang itu bintang yang benar-benar berharga, dan itu berharga di hidup mereka, mereka harus ke sana untuk menyembah juru selamat yang baru itu. Mereka rela meninggalkan rumahnya, mungkin mereka meninggalkan keluarganya, mungkin mereka meninggalkan harta bendanya, segala macam mereka tinggalkan, mereka bersiap-siap, dan mereka
perjalanan jauh mereka berpiknik selama bertahun-tahun. Untuk bertahun-tahun setiap hari juga mereka pasti istirahat kan, malam pasti tidur, bikin tenda segala macam. Mereka harus siapkan makanan, mungkin mereka cari hewan-hewan segala macam. Itu sangat sulit, perjalanan yang sangat jauh, 800 km. Dan kalau kalian lihat peta, itu banyakkan adalah padang gurun pasir dan sangat sulit untuk bertahan hidup di sana. Nah, jadi sebenarnya orang Majus yang datang juga saya rasa bukan cuma 3 orang. Kenapa bisa 3 orang? Itu kan cuma di drama-drama aja. Karena persembahannya ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Cuma 3. Maka itu dikira-kira ada 3. Padahal sangat gak masuk akal kalau cuma 3. Mereka melewat perjalanan segitu jauhnya, mereka pasti orangnya cukup banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita juga memiliki bintang-bintang. Ada bintang-bintang yang cukup terang, ada bintang-bintang yang mungkin gak terang. Yang saya maksud bintang-bintang adalah impian-impian kita, cita-cita kita. Mungkin bagi kita yang masih muda ini, kita belum mengerti dengan pasti apa yang cita-cita yang kita inginkan, apa impian yang ingin kita gapai. Mungkin masih banyak cabangnya, mungkin masih pengen ini, masih pengen ini, masih pengen ini, masih belum mengerti. Nah, itu kita harus juga memiliki kebijaksanaan, kita harus memiliki dasar firman Tuhan yang kuat, di mana pada akhirnya seperti orang Majus, mereka bisa menentukan dari sekian banyak bintang di langit, mereka bisa menentukan satu bintang yang paling terang, satu bintang yang benar-benar pilihan sesuai dengan pilihan Tuhan. Dan mereka mulai meneliti bintang itu dan mulai mengikuti bintang itu. Nah, kita hendaknya juga bisa seperti orang Majus ini. Dari banyak pilihan yang disediakan oleh dunia ini, kita harus memilih mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita jadikan impian kita. Setelah kita memiliki impian yang benar-benar terang itu, bintang yang terang itu, kita mengerti, oh, itu adalah bintang yang paling terang dan kita harus ke sana. Kita juga harus meniru orang Majus. Relakah kita untuk mengejar bintang itu dan mengorbankan hidup kita yang lama? Orang Majus itu rela mengorbankan hidup mereka yang lama. Mereka rela meninggalkan segala-galanya yang mereka miliki, dan mereka berangkat untuk bisa langsung menemui juru selamat itu. Mereka merelakan segala-galanya, mereka mengorbankan hidupnya. Mereka dengan seluruh kekuatan mereka, seluruh tenaga mereka rela meninggalkan segala-galanya. Bagaimanakah dengan kita yang kalau kita sudah memiliki impian yang jelas itu, impian yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Berapa relakah kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama? Berapa relakah kita untuk bisa menunda kesenangan sesaat kita? Mungkin banyak main game, mungkin banyak main bareng teman-teman, mungkin kebanyakan tidur dan segala macam. Berapa persenkah dalam sehari kita bisa terus sesuai dengan langkah, sesuai dengan impian kita yang telah sesuai juga dengan keinginan Tuhan? Relakah kita untuk meninggalkan seluruh kehidupan lama kita untuk bisa terus mencapai pada impian itu? Nah, mari kita berusaha untuk semakin merenungkan kehidupan kita, apakah sesuai dengan impian kita, dan apakah impian kita sudah sesuai dengan keinginan Tuhan. Apakah kita setiap hari mengalami kemajuan? Seperti orang Majus itu, nggak mungkin mereka selama seminggu mereka tinggal di sini lama sekali, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka nggak ada kemajuan. Itu nggak mungkin, karena mereka juga mengerti waktu itu berharga bagi mereka. Kita juga layaknya mengerti waktu itu yang sangat, waktu kita ini yang nggak bisa diulang dan sangat berharga. Seberapa relakah kita untuk mengefisiensikan waktu-waktu kita untuk terus mencapai impian-impian kita yang sesuai dengan impian Tuhan pula. Nah, mari kita berjuang bersama-sama. Saya juga masih berjuang dalam hal ini. Mari kita berjuang bersama-sama untuk terus mengefisiensikan waktu kita untuk bisa terus bisa mencapai impian-impian kita yang, saya ulangi sekali lagi, impian kita yang sesuai dengan impian Tuhan, bukan impian-impian yang menguntungkan diri kita sendiri. Ya, sekian aja renungan dari saya. Dan nanti katanya Obed mau online Skype. Kayak kalau nggak jadi ya salahkan Obed gitu kan. Nah, terakhir saya dengan spesial mengucapkan selamat ulang tahun untuk seseorang yang biasanya saya panggil Meme, yaitu Natia Anggriani. Selamat ulang tahun yang ke-17. Semoga ini sebagai hadiah ulang tahun juga bisa berkesan di hati dan harapanku kamu bisa terus berkembang, bertambah baik, bisa terus semakin dekat dengan Tuhan.
mengenal Tuhan, lebih merasakan Tuhan, dan membuat Tuhan lebih dikenal dan lebih dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Itu aja, Tuhan memberkati selalu. Dan untuk doa penutup saya minta yang ada di sekitar yang di sana mungkin ya itu ya kayaknya itu Obed itu ya, itu Obed itu kayaknya. Nah kalau bukan Obed, tetap aja Obed yang berdoa penutup. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Dadah.